Lalat. Lalat adalah binatang yang dianggap sebagai pembawa penyakit dan dianggap sebagai binatang yang tidak berguna oleh sebagian orang. Bahkan dianggap binatang yang menjijikkan. Namun tahukah Anda bahwa dalam tubuh seekor lalat banyak mengandung antibiotik dan banyak hal-hal unik? Dalam sebuah hadis sahih berdasarkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5.336. Awalnya para ilmuwan dunia banyak yang tidak percaya dengan kebenaran hadis tersebut, sehingga banyak ilmuwan dunia melakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran terhadap hadis tersebut. Karena secara logika manusia tidak masuk akal, bagaimana bisa seekor hewan yang kotor justru disuruh mencelupkan sekalian ketika masuk ke minuman kita. Hadis tentang lalat ini pun banyak dibuktikan kebenarannya oleh peneliti-peneliti dunia. Dalam sebuah studi yang telah dilakukan oleh Universitas Colorado di Amerika, menunjukkan bahwa lalat tidak hanya berperan sebagai karier patogen atau penyebab penyakit saja, tetapi juga membawa mikrobiota yang dapat bermanfaat. Mikrobiota ini di dalam tubuh lalat ini berupa sel-sel berbentuk longitudinal yang hidup sebagai parasit di daerah abdomen atau perut mereka. Untuk melengkapi siklus hidup mereka, sel ini berpindah ke tubulus-tubulus respiratory dari lalat. Jika lalat dicelupkan ke dalam cairan, maka sel-sel tadi akan keluar dari tubulus ke cairan tersebut. Mikrobiota ini adalah suatu bakteriofag yang tak lain adalah virus yang menyerang virus lain serta bakteri. Virus ini dapat dibiakkan dan menyerang organisme lain yang berbahaya. Dr. Mahmud Kamal dan Dr. Abdul Muin Husain juga menguatkan topik di atas dengan mengatakan bahwa kajian mengenai lalat ini sudah dilakukan sejak tahun 1871 oleh seorang guru besar di Universitas Halle, Jerman, yaitu Brevel. Kemudian penelitian tersebut dilanjutkan oleh beberapa ahli dari berbagai negara seperti Erneston dan Cook dari Inggris yang mengadakan penyelidikan sekitar tahun 1947 sampai dengan 1950. Peneliti lain yang turut serta meneliti tentang kebenaran hadis tersebut adalah Profesor Juan Alvarez Bravo dari Tokyo University serta Dr. Jamal Hamid dari Science Gazette University. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pada salah satu sayap lalat memang terdapat bakteri E. coli penyebab penyakit diare atau infeksi saluran. Namun di salah satu sayap lainnya dari lalat tersebut terdapat zat antibiotik actinomyces, di mana antibiotik actinomyces ini merupakan antigen dalam sistem imun yang berfungsi memusnahkan bakteri E. coli jahat yang bertindak selaku patogen atau penyebab penyakit. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran dan hadis tidak hanya bercerita tentang tauhid, akhlak, teologi, fikih maupun ibadah, akan tetapi juga bercerita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu sains. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber ajaran Islam yang mutlak kebenarannya dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang sampai hari kiamat tiba. Tetap semangat dan yuk lawan kemustahilan bersama Masagi Indonesia.